Harihi Om Amuryayanti Yoshito Hiralohitavasasaha Abharatarai. Om Swastiastu. Setiap agama dan keyakinan pastinya memiliki atribut suci yang dihormati oleh para pemeluknya. Agama Hindu pun demikian. Hindu memiliki segudang tanda-tanda dan atribut suci yang dipakai oleh umat Hindu di seluruh dunia. Tanda-tanda suci ini yang disebut Cihna Lancana oleh para leluhur Hindu Nusantara ada beragam dan sangat unik sekali. Ada baiknya jika kita sebagai umat Hindu dapat mengenal tanda-tanda suci ini, sehingga kita semua bisa saling menghormati. Dengan mengenal makna dan asal mula tanda-tanda suci ini, maka umat Hindu bisa saling mengerti saudaranya dari belahan lain dunia, dengan adat istiadat berbeda, dan dengan tata cara pemujaan yang berbeda pula. Hindu Times berdiri pada tahun 2014 sebagai media cetak edukasi umat Hindu. Hindu Times telah berusaha memberikan konten-konten sejarah Hindu, kitab suci Veda, Dharma Wacana, dan kisah-kisah Purana dengan tetap mengedepankan toleransi, kesesuaian dengan kitab suci Veda, serta keharmonisan dalam beragama. Untuk mendukung kiprah kami dalam menyebarkan kabar Dharma, kami mengundang partisipasi Anda untuk like, komen, dan subscribe, serta share konten ini kepada sanak keluarga dan orang-orang terdekat Anda. Hindu memiliki banyak sekali tanda-tanda suci. Walaupun berbeda-beda dalam setiap tempat, tujuan dipakainya tanda-tanda suci ini tetaplah sama, yakni untuk menandai bahwa seseorang adalah pengikut setia Sanatana Dharma. Hanya dengan melihat tanda-tanda suci ini di badan seseorang, maka Anda bisa langsung tahu bahwa orang itu adalah seorang umat Hindu. Ada tanda-tanda suci yang dipakai di badan, utamanya kening. Ada pula atribut suci yang dipakai sebagai perhiasan. Semua itu bertujuan untuk mengingatkan seseorang bahwa badan ini harus senantiasa disucikan, sebab badan ini adalah stana Tuhan. Dengan memakai tanda-tanda dan atribut suci, umat Hindu diberikan mandat oleh Tuhan untuk senantiasa menjaga sikap, pikiran, dan perkataannya, sebab Tuhan hadir di dalam hati setiap orang sebagai saksi dari segala perbuatan. Menggunakan tanda-tanda suci dan atribut suci bukan berarti untuk menangkal ilmu hitam atau sebagai jimat keselamatan. Banyak orang salah kaprah mengenai hal ini. Apabila seseorang melihat saudaranya memakai tanda-tanda suci, hendaknya ia berpikir bahwa di dalam badan saudaranya itu ada Tuhan sebagai Paramatma, sehingga ia harus saling menghormati. Pemakaian tanda-tanda suci bukanlah pertanda bahwa tingkat spiritual seseorang tinggi, melainkan justru mengingatkannya bahwa dia mesti senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan dan orang-orang yang patut dihormati. Apabila seseorang memakai tanda-tanda suci namun tidak menunjukkan perubahan pikiran, sikap, dan perkataan, maka dia tidak berbeda dengan memakai perhiasan biasa. Perhiasan yang paling utama sesungguhnya adalah bibir yang senantiasa menyebut nama suci Tuhan, perkataan yang baik, keramah tamahan, dan perbuatan yang terpuji. Hal-hal tersebut adalah perhiasan yang tak ternilai harganya di badan seseorang. Tilaka dan bija. Yang paling kentara di antara semua tanda suci yang dipakai umat Hindu adalah tilaka atau tanda suci yang dipakai di dahi. Ini adalah ciri khas umat Hindu di seluruh dunia. Semua umat Hindu menulis nama suci Tuhan di dahi dalam wujud tilaka. Dalam kitab-kitab suci agama-agama besar di dunia dinyatakan bahwa pada hari kiamat nanti, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah mereka yang di dahinya tertulis nama Tuhan. Dalam kenyataannya, hanya orang-orang Hindu yang setiap hari menulis nama Tuhan di dahi mereka dalam wujud tilaka. Para pemuja Dewa Siwa membuat tilaka berwujud 3 garis melintang di dahi, dikenal dengan nama Saiwita Tilaka. Warna tilaka tersebut bisa putih atau merah. Sementara itu, para penyembah Tuhan Sri Krishna atau ekspansi-ekspansi beliau seperti Vishnu, Narayana, dan perwujudan-perwujudan rohaninya yang lain memakai tanda tilaka berwujud huruf U yang dikenal sebagai Urdhva Pundra. Para pemuja Dewi Lakshmi menandai tanda titik merah di dahinya. Umat Hindu di Nusantara memakai bija dari beras putih atau kuning sehabis bersembahyang, yang melambangkan bijaksara Omkara, yakni wujud Tuhan dalam bentuk suara awal Om.
Ada juga tanda suci tilaka yang dikenal sebagai bhasma dalam literatur Jawa kuno. Bahkan hingga saat ini, para pandita di Bali masih memakai bintik putih di dahi yang dikenal dengan bhasma tersebut. Pemakaian tilaka ini adalah hal yang wajar bagi umat Hindu, walaupun bentuknya berbeda-beda. Inilah keunikan dan keberagaman Hindu yang harus dikenal, dilestarikan, dan dijadikan sebuah kebanggaan sebagai identitas umat beragama. Sindur. Sindur adalah bubuk merah yang dipakai oleh perempuan Hindu yang sudah menikah. Sindur biasanya beraroma wangi dan dipakai di daerah simanta atau batas di mana rambut tumbuh di bagian dahi. Seorang perempuan yang memakai sindur berarti ia telah menikah. Tradisi ini berasal dari Weda sendiri dan termuat dalam kitab hukum Manawa Dharma Sastra. Sika. Sika adalah sejumput rambut yang dibiarkan tumbuh di bagian belakang kepala seorang laki-laki. Beberapa kalangan umat Hindu dalam garis perguruan rohani Weda memakai sika sebagai ungkapan rasa bakti di hadapan Tuhan. Para pandita memakai sika yang berbentuk mengerucut di puncak kepala. Sika ini melambangkan lingga atau kemantapan hati dalam jalan rohani. Jadi apabila Anda melihat seseorang dengan sedikit rambut panjang di belakang kepalanya, maka Anda kini tahu bahwa itu adalah salah satu atribut suci umat Hindu yang patut dihormati. Sutra dan japa. Dalam bahasa Sanskerta, sutra berarti benang. Umat Hindu memakai jenis sutra yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Manggala Sutra adalah seuntai kalung yang biasanya terbuat dari emas dan dipakai oleh wanita yang telah bersuami. Apabila seorang wanita telah memakai Manggala Sutra, maka itu berarti ia telah menikah. Selain itu ada juga benang upawita. Benang upawita adalah tanda bahwa seseorang sudah diberikan upacara Dwijati dan berhak mengucapkan mantra-mantra suci Weda, terutama Gayatri Mantram. Benang upawita melintang dari bahu kiri ke pinggang kanan seseorang. Dengan benang upawita itu, seseorang mengucapkan Gayatri 3 kali sehari. Apabila Anda bertemu saudara Hindu di tempat pemandian umum, lalu Anda melihat benang putih melintang di bahu kiri ke pinggang kanannya, itu berarti bahwa dia telah didwijati dan mengikuti aturan-aturan Weda serta pengucapan mantra-mantra secara teratur. Selain itu, ada juga bandana yang secara umum bermakna gelang. Ada gelang tridatu yang dipakai umum oleh umat Hindu. Para laki-laki hendaknya memakai gelang tridatu di tangan kanan dan perempuan di tangan kiri. Ada pula gelang bandana yang berwarna 8 mengikuti warna-warna mata angin semesta. Tatkala umat Hindu merayakan Pawatonan atau Otonan, ada gelang bandana berwarna putih yang diikatkan di pergelangan tangan kanan. Semua itu adalah atribut suci Hindu yang ada dalam kitab suci Weda. Gelang raksa bandana dipakai oleh saudara kandung. Benang ini biasanya berwarna merah atau kuning. Gelang raksa bandana dipakai oleh sesama saudara kandung agar mereka saling menyayangi dan mengasihi. Yang tua melindungi adiknya dan adik menghormati kakaknya. Umat Hindu juga mengenal japamala atau tasbih yang terbuat dari kayu-kayu suci. Tradisi japa atau mengulang-ulang mantra tertentu adalah tradisi Weda yang dipraktikkan oleh para resi agung sejak zaman dahulu. Kayu-kayu suci yang dipakai oleh umat Hindu antara lain tulasi, biji rudraksa, kayu amalaki, dan kayu intaran atau nim. Kayu-kayu tersebut adalah kayu-kayu suci yang dipakai dalam ritual-ritual Weda. Puspamala. Pernahkah Anda menyadari bahwa tradisi mengalungkan kalung-kalung bunga pada tamu terhormat adalah tradisi Weda yang sakral? Pemberian kalung bunga atau puspamala adalah tradisi Weda yang luhur, yang ditujukan hanya kepada tamu-tamu terhormat. Apabila Anda berkunjung ke rumah seseorang dan si tuan rumah membawakan Anda kalung bunga yang harum, itu berarti bahwa Anda adalah tamu terhormat. Dalam kitab suci Weda Brahmanda Purana disebutkan bahwa apabila seseorang memakai kalung bunga prasadam atau kalung bunga yang telah dipersembahkan di hadapan arca Tuhan, maka segala penyakit dan kesialan akan sirna dari orang tersebut. Oleh sebab itu, puspamala adalah atribut suci umat Hindu. Jika suatu hari Anda diberikan seuntai puspamala oleh tuan rumah, Anda harus bangga karena Anda adalah tamu yang terhormat. Danda. Danda berarti tongkat. Danda dibawa oleh para pandita sebagai salah satu atribut seorang Brahmana. Apabila Brahmana itu bukan seorang guru kerohanian atau acarya, maka dia hendaknya memakai tongkat setinggi dahi atau lebih. Seorang Brahmana yang menjadi acarya atau guru kerohanian biasanya senantiasa membawa tongkat acaryanya yang terbuat dari kayu-kayu mulia. Seorang pemimpin, dalam hal ini raja, hendaknya juga memiliki sebuah tongkat narapati yang pendek. Demikian beberapa atribut suci umat Hindu yang hingga saat ini masih bisa kita saksikan. Sesungguhnya masih ada banyak lagi tanda suci umat Hindu yang unik dan sakral
yang tidak akan habis dibahas dalam sebuah video berdurasi kurang dari 15 menit ini. Dengan mengetahui berbagai tanda suci ini, wawasan kita sebagai umat Hindu akan bertambah. Hendaknya kita tidak lagi saling berpraduga, berprasangka buruk, dan memandang sebelah mata ketika melihat saudara sedharma kita memakai tanda-tanda suci yang berbeda. Bagaimanapun wujud tanda-tanda suci itu, semua itu berada dalam payung Hindu yang besar, yang mengayomi berbagai karakter manusia, memangkunya bagaikan seorang ibu yang mencintai anak-anaknya yang berbeda-beda watak. Sekian episode kali ini, sampai bertemu di episode-episode Hindu Time selanjutnya. Semoga Hindu senantiasa menjadi cahaya yang terang, dan menjadi teladan bagi kedamaian, keharmonisan, kesucian, dan keberagaman dunia. Om Santi 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 Om. मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं